atau bangunannya juga hasilnya tidak baik atau tidak berjalan seperti semestinya. Nah, begitu juga sistem informasi jika struktur database-nya, struktur fondasinya salah, dan salah, maka sistemnya juga tidak bisa berjalan dengan baik. Nah, jadi itulah pentingnya basis data di dalam sebuah sistem informasi. Sangat jadi wajib Anda kuasai data ini. Nah, basis data apa sih? Yaitu terdiri dari itu adalah kumpulan data dari data. Sedangkan data itu sendiri adalah gambaran dari dunia fisik atau dunia nyata, ya. Bisa berupa angka, huruf, nah, contoh misalnya ruangan kamar yang sedang Anda tiduri suhunya 30 derajat. Itu kan faktanya, ya. Ada tulisan di sebuah kertas, ruang kamar 30 derajat. Nah, tulisan itulah yang disebut data, ya. Karena tulisan tersebut diambil dari dunia nyata atau dari fisik data. Nah, itu yang disebut data. Oke. Bentar ya, atau halo, maaf ya, tadi ada telepon. Ya, baik. Jadi basis data adalah data yang diambil dari fakta atau dunia nyata. Nah, data itu bisa berupa suatu objek, misalkan objek manusia, kita kelompokkan menjadi pegawai, mahasiswa, dosen, gitu ya, pembeli, pelanggan, gitu, tergantung kebutuhan sistemnya. Sistemnya itu objeknya manusia tentang apa, gitu. Misalnya sistem penjualan, berarti kan ada pelanggan, ada pembeli, ada penjual, gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, diambil dari fakta fisik dunia nyata, ya. Contoh dalam dunia nyata adalah arsip berkas, ya. Nah, ini contoh fisik arsip, ya, kumpulan kertas-kertas yang berisi data-data atau huruf-huruf, simbol-simbol yang diambil dari suatu fakta atau kenyataan. Jadi ini saya skip. Nah, ini contoh pengelolaan lemari arsip, ya. Nah, ini dalam bentuk fisik, konsep basis data itu diambil dari konsep fisik lemari arsip ini, ya. Bagaimana ada di dalam lemari itu ada binder, dalam binder ada file-filenya, ada part-partnya, gitu, dikelompokkan, disusun sedemikian rupa supaya mudah diorganisasikan. Nah, basis data juga sama, konsep database juga sama, menggunakan konsep lemari arsip ini. Tujuannya adalah untuk mempercepat pencarian data, pengelolaan data, dan pengorganisasian data. Terus ini proses transformasinya. Jadi basis data itu sama seperti lemari arsip. Tapi tidak semua data elektronik yang ada dalam komputer kita adalah basis data. Nanti kita akan spesifikasi. Nah, ini definisi basis data, yaitu
eh, sebuah komponen atau kumpulan data ya, himpunan data yang saling berhubung dan diorganisasikan sedemikian rupa agar dapat dimanfaatkan kembali secara mudah. Nah, ada sebuah contoh kasus di sini. Apakah setiap data elektronik adalah basis data? Nah, itu pertanyaannya ya. Nah, contoh ya, bagian administrasi di akademik pada perguruan tinggi Islam selalu menggunakan komputer dengan aplikasi lain. Nah, yang jadi pertanyaan adalah setelah menerapkan basis data. Nah, kira-kira gimana nih? Sudah pakai Excel? Apakah sudah disebut menggunakan konsep basis data? Udah Pak. Bawahnya belum tentu. Basis data itu ada ciri-cirinya. Ya. Apa data masih di Excel bisa nggak seperti itu? Ya. Pengorganisan pemberian hak akses namanya. Oh, dia hanya boleh mengakses data ini, apa saja yang boleh diakses, apa yang tidak boleh dilihat. Nah, apa kira-kira di Excel bisa nggak pengorganisasian? Oh, user ini hanya boleh melihat ini, user TI, prodi TI hanya boleh melihat data ini, misalnya data mahasiswa TI doang. Nah, berarti kan tidak ada pengelolaan seperti itu ya, pengelolaan pemilahan, pengelompokan, pengelolaan belum ada pengorganisasian ya. Jadi tidak semua bentuk penyimpanan data elektronik bisa disebut database. Ya. Excel tadi walaupun dia adalah bank data, tapi tidak bisa disebut database karena database ciri-cirinya adalah adanya pengaturan, ya, ngatur hak akses, ngatur tampilan, apa yang boleh dilihat, apa yang boleh diedit, apa yang boleh dihapus gitu ya. User apa yang boleh menghapus, ya kan? Nah, itu ada pengaturan hak akses. Tidak adanya yang namanya redundansi data atau perangkapan data. Misalkan NIM 001 namanya Reza. Kalau dalam database itu nggak boleh ada NIM 001 dengan nama yang lain. Misalkan NIM-nya 1001 tapi ada 2 orang yang punya gitu ya. Dulu ya Oracle ya, untuk populer terkenal. Terus ada juga Microsoft SQL Server, sama ini juga cukup mahal ya lisensinya. Terus dari yang open source ada MySQL, ada juga PostgreSQL ya. Ini juga open source. Terus untuk SQLite itu salah satu apa namanya DBMS yang istilahnya bersifat
Ya. Di mute dulu kalau kita ada waktu sholat ya. Nah, komponen lingkungan basis data, ya, sebuah sistem itu terdiri dari komponen definisi sistem apa sih? Yaitu kumpulan komponen-komponen yang saling terhubung dan memiliki tujuan tertentu. Jadi sistem basis data adalah berarti tentu dan saling bergantung gitu ya. Jadi komponennya adalah yang pertama adalah software yaitu aplikasi yang tadi DBMS ya. Ada juga hardware, perangkat keras, bisa database server, bisa klien, beberapa klien gitu ya. Ada user, pengguna, dan data. Nah, user pengguna ini dibagi menjadi 3 kelompok. Tipe pengguna atau user. Tipe pengguna ini ada 3 kelompok. Pertama adalah database administrator ya, atau sering disingkat DBA. Nah, seorang database administrator ini tugasnya adalah dia yang mendefinisikan basis data, yang membuat rancangan data lewat basis data, memberikan hak akses bahkan sampai mengelola yang namanya atau merencanakan yang namanya disaster recovery plan. Misalkan recovery jika bencana. Misalkan sebuah data center terkena bencana gempa gitu, di daerah apa misalkan data center terkena hardware-nya. Jadi ruangan data center tersebut runtuh dan nggak bisa diakses kembali dalam waktu cepat. Maka seorang database administrator data yang ada harus bisa diakses kembali database administrator. Yang berikutnya adalah programmer. Nah, programmer ini adalah orang yang membuat program yang mengakses database yang diberikan atau yang dibuat oleh seorang DBA. Misalkan seorang programmer ingin membuat aplikasi main Unpam. Nah, di dalam database sistem informasi akademik yang ada di Unpam itu ada data gaji, karyawan, data mahasiswa, data nilai, terus tagihan dan lain sebagainya, tagihan kuliah, KRS dan lain sebagainya. Nah, programmer inilah yang meminta akses kepada database administrator, apa sih yang akan ditampilkan di aplikasi yang dia buat, dan database ya, khusus yang ditetapkan buat deskripsi. Nah, bahasa dalam database language bisa dikelompokkan menjadi 3 kelompok besar. Yaitu ada DDL, Data Definition Language, ada DML, Data Manipulation Language, ada juga Data Control Language. Ini 3 kelompok besar pengelolaan bahasa basis data. Nah, di sini adalah sebelum saya lanjut, ini materi berikutnya adalah tentang IRD. Sebelum saya lanjut, ada yang mau ditanyakan nggak? Atau mau istirahat dulu? Kita sholat dulu, 15 menit.
Halo, Ada Pak, mau lanjut atau istirahat dulu. 15 menit ya? Boleh Pak, Boleh, berikut apa Pak? kita telat dulu 15 menit nggak apa-apa? Yang nggak apa Pak. Ya, jadi nanti kita gabung lagi di jam 15.25 ya. 15.25. 25, bukan 25, 35, 35. Ini kan 35. sekarang sudah 15.19 ya, atau 15.20 lah. Kita gabung lagi Oke, di 15.35 untuk lanjut materi ya. Baik Pak. Jadi kita stop dulu. Baik Pak. Kalau yang mau makan boleh, tapi nanti begitu gabung langsung ya, sambil makan kan nggak apa-apa. Oke, Nggak Pak. kelihatan ini, bebas. Ya. Oke, saya juga mau salat dulu.
paham? Nggak paham? Masih di lapangan, kenapa? Iya, gue masih di lapangan, kenapa? Belum, gue action gue baru semua sekarang lama. Jarang.
Halo, tes. Halo, Pak. Pak, masuk Pak. Gimana udah selesai sholatnya? Baru kelar, Pak. Masuk Pak. Udah selesai, Pak. Udah gampang ya, bisa dibikin sore berarti ya. Mungkin sampai sekitar jam ya 1 jam lagi dari sekarang. Begitu selesai materi ya selesai kita. Oke, sebelum lanjut ya, sebelum lanjut ke materi, Iya, baik. Oke, sebelum lanjut materi, saya ingin ngasih penjelasan sedikit tentang tugas ya. Tugas Anda oke, Belum pernah, Pak. belum pernah ya. Ini saya akan kasih Anda tugas untuk menyelesaikan yang berhubungan dengan database. Silahkan login di nanti ya setelah mata kuliah kita ya di SoloLearn. Selesaikan login dulu biar namanya nanti kita bisa sertifikat semua. Anda selesaikan yang SQL fundamental ini. Yang dicontoh ya kita dengan aplikasi ini. Bayar, Pak. Gratis ya. Tadi tulisan doang kalau mau berbayar enggak. Ya nggak berbayar, ada versi gratisnya. Kalau saya ngajar mata kuliah apa namanya, mata kuliah algoritma Ya. gitu ya, saya sudah selesaikan yang C++. Kalau saya ngajar mata kuliah struktur data, nah saya sudah selesaikan yang Java. Nah, karena berhubungan mata kuliah data, berarti Anda selesaikan yang SQL ya. Nah, di sini dasar-dasar SQL ada apa itu pengenalan database gitu kan. Ini kan ada penjelasannya ya, tapi bahasa Inggris ya. Database adalah bla 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 dijelaskan, baru keluar pertanyaannya. Apa itu database? Which of the following is true about the database? Itu database. Nah, kayak seperti itu ya. Database adalah bla 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 bla. Saya juga harus bacanya. Kan udah jago ya. Database table are made up of, table itu dibuat dari column only, row buat column, atau column and row. Kolom row. Ya, seperti itu ya. Next gitu ya. Ya, itu introduction-nya. Ini kalau udah selesai yang atas, baru bisa lanjut ke step yang paling bawahnya. Nanti kalau udah selesai semua quiznya, mulai dari join dan lain sebagainya, Anda menyelesaikan challenge-nya, Anda akan mendapatkan sertifikat. Nah, sertifikat inilah yang dikumpulkan nanti di VidCon berikutnya ya. Video conference berikutnya, saya akan mengambil nilai tugas dari sertifikat yang Anda kumpulkan dari SoloLearn. Jadi artinya Anda sudah belajar mandiri berdasarkan ikut game, ini namanya game ya. Game tapi sambil belajar ya. Bahkan kita bisa Iya, Pak. jalanin query-nya di sini gitu. So database gitu kan. Ini misalkan the sort table command, perintah sort table akan menghasilkan apa? Nah, keluar nama-nama tabelnya. Di sini Anda diminta untuk mendrag and drop, tarik drag and drop berarti kan. Bagaimana untuk menselect
drag and drop from the option below to view a list table on the current selected database. Bagaimana menampilkan tabel gitu kan? Tadi tinggal narik. Oh ini jawabannya. Cek. Oh. Column gitu kan? Arahnya sebenarnya ada di sini nih. So kolom gitu ya. Ya ada artinya sebelum pertanyaan ada dijelaskan dulu apa sih kolom, bagaimana perintah menampilkan kolom gitu ya. Ya ini perintahnya so kolom ya. Menampilkan keluar perintahnya gini. Tabel customer gitu ya. Keluar perintah select berikutnya ya. Select adalah perintah untuk bla 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 di sini. Anda mau ngetes nih misalkan, try yourself gitu ya. Nah, ini bisa ngetes, bisa ngoding di sini. Select with name from customer, misalkan keluar data customer di sini. Nah ini dia nih. With name, si John dan lain-lain. Kalau kita select bintang gitu ya, berarti lihat semua yang ada di dalam tabel customer. Dalam tabel customer ada tabel keluar nih, oh ada ID, ada first name, last name, CV dan lain sebagainya. Oke. Nah ini untuk menjalankan codingnya ya, mencoba lah menjalankan codingnya. Baru jalan perintahnya. Urutkan, rearrange berarti yang urutkan kode di bawah ini mulai dari name, column, value from the customer gitu kan. Berarti bagaimana cara ngurutinnya? Perintahnya seperti apa? Kalau Anda masih belum yakin, lihat dulu contoh. Oh, perintahnya adalah aturan baku perintah select dulu. Berarti setelah perintah select baru nama kolomnya, kolom listnya gitu. Kalau mau semua berarti bintang gitu. Tapi kalau hanya beberapa kolom, sebutin nama kolomnya, misalkan nama itu ya. Nah, kita klik continue. Berarti yang paling pertama apa? Select, berarti yang paling atas. Terus nama apa namanya? Select the name, berarti kan name ini adalah nama kolom ya. Berarti kolom dulu kan. Select name dari ya. Ambil kolom nama atau name dari tabel customer gitu ya. Cek. Nah, gitu. Nah ini simulasi lah. Nanti Anda kerjain sendiri di rumah ya. Boleh pakai aplikasi yang ada di Android. Kalau Anda mau cari di Play Store sudah ada ya. Tinggal searching aja di Play Store namanya SoloLearn. Nah kelarin atau selesaikan course yang SQL ya. Karena kita mata kuliahnya database. Sini ada keterangan nih, SQL allow to run multiple query or command in the same time. Gimana caranya? Dengan dikasih tanda titik koma gitu ya. Nah, bagaimana? When I keluar dulu run multiple query kan Anda ketika Anda bisa
terus ada challenge-nya gitu kan. Tapi ya, Dadah.
admin.